Selamat siang semua. Siang, Bu. Apakah semuanya hadir di kelas? Hadir, Bu. Oke, kalau begitu, Theo, silakan pimpin dalam doa. Amin. Oke. Bu, hari ini panas sekali. Ya, betul. Hari ini sangat panas ya. Tapi Ibu harap semangat kalian lebih panas lagi di siang hari ini. Oke, sebelumnya kita telah belajar tentang hidrokarbon. Masih ada yang ingat jenisnya apa saja? Ya, Theo, silakan. Aromatik, alifatik, dan alisiklik. Oke. Betul sekali. Rantai hidrokarbon ada yang terbuka, yaitu alifatik, dan ada juga yang tertutup, yaitu alisiklik dan aromatik. Nah, sekarang secara lebih spesifik, kita akan membahas salah satu senyawa hidrokarbon lain, yaitu benzena. Nah, benzena merupakan senyawa aromatik. Menurut kalian, apa yang terpikir ketika kalian mendengar kata aromatik? Aroma, Bu. Ya, betul, aroma. Nah, benzena memiliki struktur dan aroma yang khas. Makanya dikatakan senyawa aromatik. Nah, secara perlahan kita akan mempelajarinya. Dan melalui pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian mampu mengidentifikasi senyawa-senyawa benzena yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian mampu memahami struktur dan resonansi dari benzena. Sekarang, persiapkan gadget kalian. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di slide. Ada gambar apa saja? Ada Just Juice, parfum, dan Super Pel. Tugas kalian sekarang adalah mencari di internet bahan aktif ataupun komposisi yang digunakan dalam gambar tersebut dan yang berhubungan dengan senyawa kimia. Jadi kalau kalian menemukan komposisinya misalnya lemak ataupun buah ceri, itu tidak termasuk ya. Nah, bekerja samalah dengan teman semeja kalian. Silahkan, Ibu akan beri kalian waktu 6 menit. Nah, pekerjaan kalian bagus sekali. Kalau kalian misalkan menemukan senyawa yang namanya benzaldehid, fenol, ataupun asam benzoat, senyawa tersebut adalah benzena dan turunannya. Tentu saja ada yang bermanfaat ya, dan ada juga yang dapat merugikan jika dikonsumsi secara berlebihan. Jadi, kedepannya kalian dapat melihat dulu komposisi dari makanan ataupun yang kalian beli sehingga kalian dapat mempertimbangkan untuk mengonsumsinya atau tidak. Ingat, tubuh kalian adalah bait Allah yang harus dijaga. Benzena adalah salah satu komponen minyak bumi. Benzena pertama kali ditemukan oleh Mikhail Faraday tahun 1825 melalui residu minyak mentah. Biasanya, orang-orang yang tinggal di perkotaan akan lebih tinggi terekspos benzena dibanding penduduk di desa. Mengapa? Ya, soalnya kan di perkotaan lebih banyak pembuangan limbah, kilang pabrik, dan pompa bensin. Faraday masih belum dapat mengekspos bagaimana struktur dari senyawa benzena. Nah, disinilah peran August Kekulé. Di suatu malam tahun 1865, dia tidur dekat perapian. Dalam mimpinya, ia melihat sosok ular yang bergerak dan menari-nari. Ketika diperhatikan lebih lama, bagian ekor ular itu menyambung ke kepalanya. Lalu kepalanya menuju ekornya dan kembali ke kepalanya lagi. Berputar terus tanpa henti, seperti layaknya gelang rantai. Ia sempat menceritakan mimpi itu kepada teman-teman ahli kimia yang lain. Tapi, semua menganggap kalau itu hanyalah mimpi semata. Tidak ada hubungannya dengan dunia asli.
Tapi, Kekule masih kepikiran dan merasa kalau mimpi itu bukanlah mimpi biasa. Karena pada saat itu, misteri tentang bagaimana struktur benzena menjadi topik hangat yang belum terpecahkan. Kekule mencoba mengaitkan mimpinya, dan ternyata itu benar. Kekule mengeluarkan hipotesis yang menggambarkan kalau struktur benzena berupa 6 atom karbon yang terdapat di sudut-sudut heksagon beraturan dengan satu atom hidrogen melekat pada tiap atom karbon. Rumus benzena C6H6 yang sebelumnya telah ditemukan oleh Faraday kini menjadi lengkap dengan strukturnya. Benzena dikenal dengan struktur berikut. Pada bagian awal, Ibu telah menyebutkan bahwa benzena merupakan senyawa aromatis. Dahulu, senyawa aromatis karena memiliki aroma. Namun sekarang, ada beberapa syarat dari suatu senyawa dikatakan senyawa aromatis. Syarat pertama haruslah siklik. Jika diperhatikan, benzena merupakan rantai tertutup, maka tentu saja ia adalah rantai siklik. Syarat kedua adalah resonansi. Resonansi adalah perubahan ikatan rangkap. Siapa yang mengalami resonansi? Yaitu ikatan pi. Resonansi akan kita bahas pada bagian berikutnya. Syarat ketiga adalah datar. Dan syarat keempat adalah jumlah elektron pi sama dengan 4n ditambah 2. Elektron pi yang mana? Pada ikatan rangkap C tunggal, ini adalah elektron sigma. Pada ikatan rangkap C rangkap 2, ini adalah elektron sigma dan satunya adalah elektron pi. Pada ikatan C rangkap 3, ini adalah elektron sigma dan yang kedua ini adalah elektron pi. Nah, pada benzena dengan bentuk heksagon ada ikatan rangkap 2, maka elektron pi adalah ini, dan ini. Dengan demikian, jumlah elektron pi pada benzena ada 6, sama dengan 4n plus 2. 4n sama dengan 4, maka n sama dengan 1. Ini disebut dengan aturan Haeckel. Aturan Haeckel, di mana jika n sama dengan 1, maka bentuknya adalah datar. Udah. Rangkap pada benzena tidak bisa diam. Dia bisa terdelokalisasi. Artinya, ikatan rangkapnya dapat berpindah-pindah. Perhatikan animasi berikut. Proses perubahan letak ikatan rangkap disebut resonansi. Elektron yang mengalami delokalisasi adalah elektron pi. Masih ingat elektron pi yang mana? Elektron pi yang mana? Pada ikatan rangkap C tunggal, ini adalah elektron sigma. Pada ikatan rangkap C rangkap 2, ini adalah elektron sigma dan satunya adalah elektron pi. Pada ikatan C rangkap 3, ini adalah elektron sigma dan yang kedua ini adalah elektron pi. Nah, pada benzena dengan bentuk heksagon ada ikatan rangkap 2, maka elektron pi adalah ini dan ini. Akibat pertama dari resonansi menyebabkan struktur benzena akan sukar diadisi.
Masih ingat reaksi adisi? Ya, reaksi yang mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Karena ikatan rangkap benzena selalu berputar, maka strukturnya pun akan sukar diadisi. Kedua, ikatan C rangkap 2C dibanding C rangkap 1C memiliki panjang ikatan yang lebih pendek. Pada benzena, ada dua jenis ikatan. Ada ikatan tunggal dan ada ikatan rangkap, sehingga panjang ikatannya seharusnya berbeda. Namun, akibat dari resonansi, setelah diamati, panjang ikatan C pada benzena menjadi sama panjang. Sejauh ini ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada, berdiskusilah dengan teman semejamu dan buatlah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk catat di buku catatan masing-masing. Materi ini kita akan review lagi pada bagian selanjutnya. Baiklah, pembelajaran hari ini telah berakhir. Yoel, silahkan pimpin dalam doa. Amin. Through the love of God our Savior, all will be well. Free and changeless is His favor, all is well. Precious is the blood that healed us, perfect is the grace that sealed us. Strong the hand stretched forth to shield us, all must be well. Though we pass through tribulation, all will be well. Ours is such a full salvation, all is well. Happy still in God confiding, fruitful if in Christ abiding, steadfast through the Spirit's guiding, all must be well. Expect a bright tomorrow, all will be well. We can sing through days of sorrow, all is well. On our Father's love relying, Jesus every need supplying, yes, and